Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Lustristan Manani, NIM F100200169, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, kelas 1C, ingin mempresentasikan tentang hasil lembar kerja proyek warga negara 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah lembar kerja proyek warga negara 1. Mengenai aspek, yang pertama adalah identifikasi masalah. Hasil yang saya peroleh adalah yang pertama, masyarakat tidak menerapkan jaga jarak saat bersosialisasi. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang belum menggunakan masker. Dan yang ketiga, masih banyak masker yang tidak berstandar WHO yang diperjualbelikan. Aspek yang kedua adalah topik yang dipilih. Hasilnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PSBB yang sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah relevansi topik dengan bidang studi. Hasilnya adalah perspektif psikologi dalam memandang perilaku masyarakat terhadap penerapan gaya hidup baru yang sudah terjadi di Indonesia. Yang keempat, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Hasilnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan PSBB dalam kehidupan sehari-hari dan penerapan gaya hidup baru seperti selalu menggunakan masker saat berpergian keluar rumah, menjaga jarak, selalu jaga kebersihan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan mata kuliah Pancasila, dalam hal pemerintah wajib mematuhi dan menerapkan terkait peraturan-peraturan yang dibuatnya, agar masyarakat paham dan bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Dan yang kelima adalah jenis produk. Produk yang akan dibuat adalah video edukasi, sosialisasi dari masyarakat sekitar, dan pemerintah yang paham mengenai gaya hidup baru. Kemudian adalah hasil lembar kerja proyek warga negara 2 atau LKPWN 2. Dalam LKPWN 2 ini ada berbagai sumber. Yang pertama adalah yang bersumber dari buku. Menyatakan saat ini sejumlah peraturan ditetapkan pemerintah untuk meminimalisirkan penyebaran virus corona seperti penerapan PSBB di setiap daerah. Dengan menerapkan peraturan PSBB ini diharapkan dapat menekan penyebaran virus corona. Yang kedua adalah bersumber dari artikel jurnal. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya peraturan PSBB ini bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman virus corona atau COVID-19 ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun. Yang ketiga adalah bersumber dari media cetak yang menyatakan epidemiolog dari Griffith University Australia meminta pemerintah menyiapkan opsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sepulau Jawa untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Artikel ini telah tayang di tempo.co dengan judul Libur Natal dan Tahun Baru. Epidemiolog usul pusat siapkan PSBB se-Jawa. Yang keempat adalah bersumber dari media online, yaitu aturan baru PSBB saat Natal dan Tahun Baru. Ini bersumber dari Instagram. Yang kelima adalah peraturan perundang-undangan. Pasal 9 ayat 2, pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan PSBB dilakukan, penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor dengan menggantikannya dalam bentuk bekerja di rumah atau tempat tinggal. Selanjutnya adalah hasil lembar kerja proyek warga negara 3 atau LKPWN 3. Dalam LKPWN 3 ini menjelaskan tentang proses. Proses yang pertama adalah mengenali masalah untuk dipelajari. Pada saat ini, persenan masyarakat yang terpapar COVID-19 ini sangat tinggi. Banyak masyarakat yang belum menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menerapkan protokol kesehatan. Ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat, seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, jaga jarak, dan lain-lain. Diharapkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan memutuskan rantai penyebaran virus corona. Progres terhadap masyarakat ini adalah 20%. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Dari berbagai sumber informasi diberitakan bahwa sebagian besar masyarakat mulai menerapkan dan mematuhi berbagai protokol kesehatan, seperti memakai masker dan tidak berkerumun.
Tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, serta banyak didapati masyarakat yang masih nongkrong dan berkerumun. Progres terhadap masyarakat ini adalah 25%. Yang ketiga adalah menguji pemecahan. Memasang spanduk informasi tentang pentingnya menggunakan masker jika keluar rumah, serta spanduk informasi tentang pentingnya menjaga jarak. Kemudian, memasang spanduk atau tulisan-tulisan tentang peringatan. Progresnya ini adalah 55%. Yang keempat adalah mengembangkan kebijakan publik peserta didik sendiri, yaitu dengan melakukan sosialisasi ke tempat-tempat umum untuk menyadarkan masyarakat tentang menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ketika sedang berpergian, menyediakan tempat cuci tangan dan tempat sampah agar masyarakat selalu menjaga kebersihan serta memberikan simbol jaga jarak. Progresnya ini adalah 75%. Yang terakhir adalah mengembangkan rencana tindakan, yaitu melakukan tindakan dengan terjun langsung ke lapangan, mengingatkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti mengingatkan masyarakat yang tidak memakai masker atau memakai masker di dagu, mengingatkan masyarakat yang masih pergi berkerumun di tempat umum. Progresnya ini adalah 100%.